Sebenarnya kenapa sih laki-laki bisa selingkuh? Dan ya sekarang mah bukan cuma laki-laki, perempuan juga ada. Tapi kita bahas laki-laki dulu. Sambil masak, maaf banget dapur lagi berantakan. Anak aku lagi sakit 3 hari ini. Jadi ya begini deh. Jadi kenapa sih laki-laki bisa selingkuh? Kalau dari banyak kejadian ya. Pertama, karena dia ngerasa lebih dihargai di luar. Kadang di rumah semuanya udah jadi rutinitas, nggak ada yang salah. Tapi juga nggak ada yang bikin dia ngerasa spesial. Di luar ada yang dengerin dia, ada yang muji hal kecil. Ya wajar aja kalau dia ngerasa lebih hidup di sana. Kedua, karena hubungan yang nggak dijaga. Bukan karena istrinya kurang ya, tapi karena hubungan lama-lama jadi datar. Ngobrol ya, ngobrol. Tapi cuma soal anak, dapur, uang. Lama-lama ya hambar. Ketiga, karena kesempatan. Awalnya tuh biasanya nggak niat, cuma chat biasa, cuma teman kerja. Tapi karena keterusan dan nggak dijaga batasnya, ya jadi kemana-mana. Keempat, ini yang penting, control theory. Karena jujur aja, nggak semua laki-laki yang punya kesempatan akan selingkuh. Jadi ini tetap soal pilihan. Dan yang terakhir, soal kedewasaan. Kalau dia nggak bisa hadapi masalah di rumah, biasanya dia milih lari, bukan menyelesaikan. Jadi ya, selingkuh itu bukan cuma soal nafsu, tapi campuran merasa kurang, ada kesempatan, dan dia memilih untuk lanjut. Dan seringnya semua itu mulai dari hal kecil yang dianggap, nggak apa-apa. Terus sebagai istri, kita harus gimana? Yang pertama, kita nggak bisa ngontrol suami. Kalau dia mau selingkuh ya dia bisa aja, tapi kita bisa jaga hubungan ini tetap hidup. Pertama, soal menghargai. Nggak harus lebay ya, tapi hal kecil kayak, makasih ya udah kerja, capek ya hari ini. Itu ternyata ngaruh banget. Karena banyak laki-laki GTT, bukan karena yang di luar lebih cantik, tapi karena di sana dia ngerasa lebih dihargai. Kedua, komunikasi. Bukan cuman sering ngobrol, tapi ngobrol yang beneran nyambung. Coba deh sesekali nanya, kamu lagi kepikiran apa sih? Atau lagi capek di bagian mana? Itu beda rasanya dibanding cuman bahas tagihan. Ketiga, jangan cuma jadi partner ngurus rumah, tapi tetap jadi pasangan. Kadang kita sibuk banget jadi ibu, sampai lupa jadi istri. Padahal hubungan itu juga butuh dirawat. Keempat, jaga batas. Ini dua-duanya ya, bukan cuma suami. Kadang selingkuh tuh mulai dari yang kelihatannya sepele, curhat, chat intens. Padahal itu pintu awal. Kelima, peka. Kalau suami mulai beda, jangan langsung marah, tapi juga jangan didiemin. Diajak ngobrol pelan-pelan sebelum makin jauh. Dan yang terakhir, jangan sampai kita kehilangan diri sendiri. Karena istri yang tetap hidup punya dunia sendiri. Itu bukan cuma bikin menarik, tapi bikin hubungan tetap ada rasanya. Dan ingat ya, ini bukan soal jadi istri sempurna. Ini soal dua orang yang sama-sama mau menjaga. Karena pada akhirnya, bukan orang ketiga yang datang tiba-tiba, tapi hubungan yang dibiarkan, yang akhirnya kasih celah.